Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Ki Bayu semuanya. Pagi hari ini bersama-sama Ki Bayu akan mengenalkan lebih dekat dengan seorang pahlawan yang jasanya sampai sekarang tetap kita ingat, tetap kita hargai dari perjuangan beliau. Cuman 5 tahun beliau melawan imperialis Belanda, tetapi Belanda kocar kacir, porak-poranda, hampir-hampir saja kolap, hampir-hampir saja bangkrut karena perlawanan seorang pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro. Yuk bersama-sama kita telisik, kita lacak siapa beliau, bagaimana perjuangan beliau. Dulu pernah besar, Nusantara pernah luar biasa. Seorang pangeran berdarah biru, tidak malu untuk berjuang, menggerakkan seluruh pribumi untuk bersatu padu, berjuang melawan penjajah. Bersama-sama tetap semangat bersama Ki Bayu sini. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Mustohar, putra Hamengkubuwono III, 11 November 1785 Masehi di kota Yogyakarta. Raden Mas Ontowiryo merupakan nama pemberian eyangnya, Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Itulah gelar beliau berjuang melawan kolonial Belanda. Di dalam melawan kolonial Belanda, beliau selama 5 tahun, antara tahun 1825 sampai 1830. Keris pusaka yang dulu sempat disita Belanda kini dikembalikan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Beliau lahir dari keturunan Ningrat, seorang pangeran yang tidak merasa malu untuk memperjuangkan tindasan kebrutalan dan kesewenang-wenangan kolonial Belanda pada saat itu. Beliau punya kuda yang sangat luar biasa pada saat dimana rumah beliau dikepung oleh Belanda, dibakar oleh kekejaman Belanda. Beliau lari bersama pamannya menuju Gua Selarong. Kuda tunggangan beliau, pemerintahan Belanda, kolonial Belanda yang bersenang-senang menggunakan tanah leluhurnya, makam yang dihormati digunakan untuk jalan tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Ialah mitra, anak didik santri dari sang pangeran Sentot Prawirodirjo. 17 tahun usia Sentot Alibasah Prawirodirjo, tetapi sudah malang melintang bagaikan singa padang pasir, berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Ada lagi seorang kiai dari Surakarta, Kiai Mojo. Meski ada 1-2 perbedaan pendapat dengan beliau,
atas kebohongan Belanda Pangeran Diponegoro pada 2 hari Raya Idul Fitri 1830. Jepang menangkap sang pangeran dan dipaksa selama 25 tahun diasingkan di Makassar. Sampai jumpa, sekilas sedikit ulasan dari perjuangan seorang pangeran, perjuangan seorang pahlawan nasional. Tetap kita kenang jasa-jasa beliau, kita lanjutkan bersama laskar-laskar beliau yang masih ada saat ini. Sampai jumpa.